Juventus Community. Yang akan pertama kali kita akan lakukan adalah Superbike terlebih dahulu. Kita menunggu untuk konfirmasi yang akan menyerahkan piala. Harap bersabar kawan-kawan, santai sebentar. Para teman-teman dari media juga harap bersabar. Saya panggilkan untuk Bapak Riotan dari RCB dan juga Yuma Racing, Mas Andro dari Pirelli, dan juga perwakilan dari Carlos boleh, Bapak Arif mungkin. Carlos ada. Iya, siap. Masih nunggu dua lagi sebentar. Bapak Riotan mana? Pak Sandro dari Pirelli. Panggilannya untuk Om Rio, Koko Rio dan juga Mas Sandro dari Pirelli dan juga RCB dan juga Yuma Racing. Silakan boleh bergabung di podium seremoni. Ditanyakan oleh para penonton, para pemirsa yang baik yang ada di YouTube kanal Kompas TV dan juga kita akan langsung memulai. Kita akan masuk ke kelas. Apalagi kalau bukan Underbone 150 cc U25. Ada 24 pembalap yang akan memperebutkan tahta tertinggi, yaitu top 3 kita di race kali ini. Muhammad Robil Fitoni atau Robi Zakera, susul oleh Fahmi Basam di posisi kedua, dan Ricky Ibrahim yang akan start di 3 posisi terdepan. Ada Randy juga di posisi keempat, ada Hafid Pramaditya di posisi kelima. Posisi keenam ada Aksal Ilham Rafatullah, Rio Ardianto di posisi ketujuh, Aditya Fauzi di posisi ke-8. Ada Silmi Helsinki di posisi ke-9, ada Fadli Regani di posisi ke-10, Argia Farel Ramadan di posisi ke-11, Dimas Juliet Moko posisi ke-12, Jordan Badaru posisi ke-13, ada Niki Hayden di posisi ke-14, ada Aldi Musfik Fuadi di posisi ke-15, ada Aan Rizwanto di posisi ke-16, ada di posisi ke-17 Akbar Abud Afdallah. Posisi ke-18 ada M. Syirat Sauki, ada Suid Rolise di posisi ke-19, ada Deksa Almar Alfarezal di posisi ke-20, di posisi ke-21 ada Ahmad Abian Javier, posisi ke-22 ada Radeta Arya Kanafi, Aziziyad Nur Salam di posisi ke-23, dan Ilham Elsan Effendi. Apabila ada perubahan-perubahan yang mungkin kalian pantau terjadi dan akhirnya berbeda dari posisi start kali ini, saya bantu sampaikan bahwa ada sedikit informasi, yaitu ada pembalap yang speed limitnya lewat, jadi akan kena hukuman tentunya. Ada track limit di tikungan 9, ada yang kena juga track limit, ada 2 pembalap, dan track limit di tikungan ke-14 juga ada 2 pembalap. Jadi itu yang menyebabkan mungkin lap time-nya di cancel atau tidak sah, tidak valid ya, dan membuat mungkin apabila mungkin sebagai contoh sudah ada yang posisi 8 tapi kok turun di 15, ya mungkin itu alasannya. Dan ini dia starting grid, mungkin kalian bisa lihat langsung di layar, karena tentunya kalian akan memantau idola-idola kalian di sini. Ada nama-nama seperti Aditya Fauzi, Muhammad Robil Fitoni, Fahmi Basam, Ricky Ibrahim, M. Syirat Syauki, ada Hafid Pratama Ditya, ada Jordan Badaru, Dimas Juliet Moko, Argia Farel, ada Fadli Rigani, banyak, masih banyak lagi.
tentunya mereka semuanya akan memberikan yang terbaik untuk bisa berada di posisi yang terdepan. Berbicara mengenai Underbone ini merupakan kelas yang bergengsi sekali untuk nasional dan juga multinasional, terlebih tepatnya di ARRC, dimana kalau kalian lihat mereka start itu mereka selalu akan fight sampai habis. Ini the real dog fight akan terjadi di sini. Bahkan ini akan sangat ketat. Siapapun yang start paling belakang tidak akan menutup kemungkinan untuk dia berada di depan. Terjadi di kelas sport 150cc dan akan semakin mungkin terjadi di kelas Underbone 150cc under 25. Ini dia para pembalap, 24 pembalap kita sudah memasuki starting grid. Siapakah yang akan memenangkan race ini? Jumlah lap yang akan diberikan adalah sebanyak 8 putaran untuk mereka lalui bersama. Dalam 8 putaran, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Siapakah yang akan keluar sebagai podium finisher untuk top 3 kita? Apakah Murabil Fitoni sebagai pole position kita? Atau Fahmi Basam? Atau Ricky Ibrahim? Atau ada Randy? Atau Hafid? Ada Axel Ilham, Rio Ardianto? Ada Aditya Fauzi yang ingin bertarung? Argia Farel, Dimas Juliet Moko, Nicky Hayden, Jordan Badaru, Andri Swanto, Andi Musfik Fuadi, Suyit Rolise yang dari Kalimantan Timur bersama dengan sahabat sejati Racing Team, dan juga ada Dexa Almer Alvarezel bersama dengan Radeta Arya Kanafi. Itu dia nama-nama yang mungkin akan bisa mempertarungkan diri untuk berada di depan. Semuanya bagus, semuanya luar biasa. Ya mungkin tidak saya dapat sebutkan satu persatu karena race mau dimulai. And this is Underbone 150cc U25. Mana semangatnya para pemirsa yang ada di sirkuit Mandalika dan juga di YouTube kanal Mandalika Racing Series Kompas TV. Tikungan pertama di sini masih dinanti-nantikan, nampaknya di sana Fahmi Basam bersama dengan Robi Sakera, namun sudah masuk pembalap-pembalap seperti Ricky Ibrahim dan juga Randy. Dan Hafid juga yang masuk di sana, Axel juga di sana, Rio Ardianto, Aditya Fauzi terlihat mengambil luar di sana di tikungan yang kedua. Masih dipimpin oleh Fahmi Basam di sini, berada di posisi yang ke depan. Kita akan lihat. Oh, ada juga pembalap-pembalap lain yang masuk. Kita akan lihat di sini siapakah dia. Ada Aditya Fauzi masih terlihat di sana mencontoh 5. Oh, 3 wide, 4 wide, dan ada yang mengambil dari sisi luar. Siapakah dia? Kita akan lihat di sini mencoba untuk side by side lagi. 3 pembalap. Apa yang akan terjadi memasuki tikungan yang ke-10 di sini? Siapa yang akan memimpin dan menjuarai balap ini? Terlihat Aditya Fauzi masuk dari sisi kanan, namun Robi Sakera masih berada di top 6 kita di sini. Fahmi Basam juga di sana dan langsung memimpin saja. Satu pembalap di sini melesat cepat sekali di depan, fighting kedua pembalap di depan. Kita mencoba untuk melihat di sini ada Axel Ilham, Rio Arianto, dan juga Hafid yang mencoba fight di depan. Ada Randy juga bersama dengan Ricky Ibrahim masih terlihat di sana di posisi pertama. Kita akan melihat di sini, oh sudah jauh sekali gap yang diberikan. Kita akan memasuki tikungan ke-16 dan juga 17 di sini. Luar biasa sekali itu dia. Kita lihat betapa ramainya para pembalap memasuki tikungan ke-16 dan 17. Masih melihat pergerakan dari seorang Fahmi Basam dan juga Aditya Fauzi di sana memasuki crossing the finish line. Robi Sakera posisi ketiga mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dari pembalap-pembalap yang depannya, yaitu Jordan Badaru dan juga Randy. Jordan Badaru leads the race. Randy di posisi kedua. Di posisi keempat ada seorang Hafid Pramaditya Rurusandi. Hafid dengan motornya di sana terlihat mencoba untuk fight dengan Robi Sakera dari luar. Jordan Badaru masih belum bisa. Randy leads the race now. Randy masih memimpin di posisi depan. Apakah bisa untuk mempertahankan sebuah posisi di sini? Kita lihat saja ya. Robi Sakera bersama dengan seorang Jordan Badaru fight di sana, disusul oleh Aditya Fauzi, Hafid dan juga Dimas Juliet Moko. Baiknya Dimas Juliet Moko sudah bertarung di lini depan kali ini. Ada Aditya Fauzi juga yang mencoba untuk masuk bersama dengan satu pembalap dari RNF Team. Kita lihat apakah ini akan bertahan sampai di depan. Nicky Hayden terlihat masuk di sana. Ada Aditya Fauzi bersama dengan JPNW Racing Team
Dari luar saya ditutup baik sekali. Oh, luar biasa nampaknya. Nomor 83 di sana, Aan Riswanto memimpin balapan, disusul oleh 177. Itu dia, luar biasa sekali. 177 Aditya Fauzi, dan mencoba untuk fight lagi bersama dengan 84 di sana. Ada Ahmad Abian Javier yang start posisi ke-21 sudah berada di depan. Luar biasa sekali di sini. Fight lagi mereka. Fahmi Basam di posisi ke-4. Di depan Fahmi Basam masih bertahan 84, yaitu seorang Ahmad Abian Javier bersamaan dengan 177 yakni Aditya Fauzi untuk fight di lini depan. Ada tim RNF juga di sana. Ada MC Rad Syauqi dari Galak-Galak mencoba untuk fight juga di depan. Apa yang akan terjadi di sini? 77 MC Rad Syauqi berada di posisi yang kelima. Fahmi Basam leads the race, berada di posisi yang pertama. 7 lap tersisa. Fahmi Basam disusul oleh Radeta, Arya Kanafi dan Ahmad Abian Javier. Ada Andri Swanto bersama dengan Aditya Fauzi fight di sana. Apa yang akan terjadi? Mencoba untuk masuk di sini nomor 33. Itu dia Radeta, Arya Kanafi yang fight di posisi ketiga, mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Fahmi Basam turun ke posisi ke-8 untuk sementara, namun masih fight dengan Radeta, Arya Kanafi bersama dengan Ahmad Abian Javier, dan juga ada Andri Swanto. Sirat Syauqi juga mulai. Sirat Syauqi nampaknya turun sedikit di sini. Beberapa posisi di belakang, dan engine problem nampaknya. Ada asap atau smoke yang keluar dari mesinnya dia ataupun knalpotnya dia di sini. Apa yang terjadi? Masih berjalannya balapan di race kali ini. Fahmi Basam leads the race. Sudah kembali bersama saya, Bung Alexander Situng. Masukin 6 lap tersisa untuk kelas terakhir yang akan menutup dari hari Sabtu kita yang begitu luar biasa, di mana gerombolan-gerombolan dari bagi para seluruh pebalap yang akan memulai fight-nya kali ini. Fahmi Basam menggiring keseluruhan pebalap-pebalap yang berada di urutan terdepannya bersama dengan Radeta, Arya Kanafi, Ahmad Abian Javier. Dan kali ini ada Jordan Badaru yang berada di urutan keduanya, dan inilah dia. Memimpin Jordan Badaru. Jordan Badaru memimpin sendirian saja dengan begitu luar biasanya. Tapi tenang, ini masih di lap-lap awal. Mereka menyusun strategi dan juga tenaga dari motor yang mereka gunakan. Pastinya ini akan sangat panjang untuk mereka semuanya. Dan bagi para seluruh pemirsa yang menyaksikan dari live streaming kita, pastinya akan merasa kenapa singkat sekali dari setiap lap demi lap. Dan memasuki tikungan patah. Aldi Musyafiq masuk di posisi depan. Yap, ini dia Aditya Fauzi juga silakan dia begitu saja. Fahmi kembali turun ataupun mundur ke belakang, menyimpan tenaga dari motornya untuk bisa fight di 3 lap yang tersisa nantinya. Benar sekali, Aldi Musfik Fuadi nampaknya terlihat di depan. Dia start di posisi ke-15. Ada nama-nama yang lainnya nampaknya di sana. 184 masih memimpin. Aldi Musfik Fuadi masih berada di depan. Oh, langsung terjadi switch yang sangat banyak. 5 pembalap, 6, 7, 8 pembalap yang mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Tidak tahu apa yang terjadi dalam sirkuit, namun masih terlihat ada tim Galak-Galak juga di bagian belakang yang mengangkat tangannya. Apakah ini dampak dari yang berasap tadi? Itu kalau oli bahaya. Kalau oli bahaya. Aditya Fauzi masih memimpin race kali ini. Namun ini adalah prediksi kita. Biarkan para red flag. Red flag nampaknya menandakan jalannya balapan harus dihentikan segera. Mungkin ada gangguan di dalam track. Ya, benar sekali untuk sementara, benar sekali. Ya, benar sekali, sayang sekali. Padahal di sana sudah ada pembalap yang masuk, yaitu Fadli Rigandi di posisi kedua, tepat di belakangnya seorang Aditya Fauzi. Dan juga ada 84 masih di sana 84, yaitu pembalap Ahmad Abian Javier. Ya, Ahmad Abian Javier dan juga Jordan Badaru yang cukup gemilang. Dan ini masih diangkat tangannya. Sekali mereka merasakan juga dan mereka mengetahui bahwa tenang, ini kita sudah tidak berada fight-nya kembali. Tahan. Masih diangkat tangannya. Ya, benar sekali. Teman-teman Marshall ataupun teman-teman dari settingan akan segera masuk dan menghandle kembali untuk berjaya dari bisa jalannya balapan 5 lap. Ya, bahkan seorang Aziz Ziyad Nur Salam yang start di posisi ke-23, Bung Alex, dia sudah naik di posisi ke-7 sekarang. Aziz Ziyad ya? Iya, benar sekali. Kita melihat apakah yang akan kita lakukan nanti akan melakukan start ulang. Otomatis ini untuk Aziz Ziyad akan mendapatkan sebuah kerugian pastinya bila mana melakukan start ulang, karena harus belakang kembali menuju ke belakangnya ataupun di gridnya nanti. Dan lihat di sini, kita lihat mereka harus menenangkan dari dan juga memperlambat. Oke, ini masih dilanjutkan, kita masih menunggu informasi selanjutnya. Betul. Red flag. Red flag, para pemirsa di rumah. Red flag itu berarti
race akan dihentikan untuk sementara. Waktu ya. Karena memang ada spot yang ada olinya untuk kemungkinan besar oli. Bocornya oli. Iya benar sekali. Itu keluarnya kelihatan di tikungan yang pertama. Betul. Mereka merasakan mereka tidak bisa melakukan. Ya, emang secara akan maksimal. ya akan kehilangan grip untuk beberapa pembalap. No grip, jadi akan merugikan keseluruhan. Iya, karena benar satu sekali. pembalap. Apalagi underbone ini adalah pembalapan yang memang sangat ketat sekali. Satu pembalap jatuh kalau di tengah-tengah sangat membahayakan pembalap yang Sudah ada mulai di belakang. merasakan sepertinya Ya, dari benar sekali. mobil Foton di sana. Padahal dengan speed yang pelan, namun dia hampir saja slide di sana. Iya, benar. Ya, bukan hanya Robbie, tapi sebelumnya ada yang berada di depan. Jadi ini akan harus tepat ditindaklanjuti untuk segera menghentikan ataupun dihentikan secara sementara untuk para pembalap-pembalap yang menyisakan 5 lap. Kita kunci 5 Harusnya lap. mereka akan kembali ke pit lane. Betul, karena mereka harus kembali ke pit lane, masuk ke dalam pitnya masing-masing dan biarkan para petugas kami atau rekan-rekan marshal yang akan melihat dan juga race director dan juga pimpinan perlombaan akan mensurvei, melihat situasi dan juga kondisi. Inilah dia. Bisa dibilang untuk underbone sendiri untuk Pertamina Mandalika Racing Series jarang terjadi hal seperti Benar ini. sekali. Karena memang selalu jalannya balapan begitu mulus dan terlihat satu nama seperti Nicky Hayden di sana. Apakah itu adalah efek dari Nicky Hayden yang tadi keluarnya asap ataupun Ya, karena terlihat dia belum berada di pit lane ya. betul. Dan ke detect dari lap up to date-nya di mana dia baru saja 2 lap saja. Dan ini dia teman-teman semuanya. Ada 2 motor sebenarnya yang baru 2 lap, yaitu Nicky Hayden dan juga Dimas Juliet Moko. Dan di mana selalu bertengger di barisan terdepan. Oke. Nah ini dia. Pengecekan dari tim LPNHP 969 di sini. Ini adalah nomor 29 ya. Ya, dari Benar sekali. tim Asal Medan ini Ya, benar sekali. di mana di cover tetap ataupun ditemani Ini motornya Argia Farel. ya Argia Farel karena masih memiliki chance untuk bisa fight. Argia Farel yang pada saat sudah menjalankan sekitar 4 lap. Ya, benar sekali. Tadi Argia Farel sempat masuk ke berada depan. di belakang ya. Iya. Dan benar mereka masuk ke dalam pit lane. Mereka masuk ke dalam benar sekali ada. Ini tidak tahu apakah mereka akan restart berdasarkan posisi terakhir sebelum red flag atau akan start berdasarkan posisi mereka qualifying. Dan sudah disebarnya karbonat di sana. Iya, benar sekali. Untuk meniban dari cacaran-cacaran oli agar tetap mendapatkan grip ya. Dan inilah dia kondisinya. Agak mungkin bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi, salah satu keseluruhan, tapi ini adalah salah satu tindakan yang tepat dari pimpinan perlombaan melihat Ini dia bahwa Shauki. untuk utamakan keselamatan Ya, benar bagi sekali. para seluruh pembalap-pembalap kita. Ada Rio juga hadir di sana bersama dengan pembalap-pembalap dari yang lainnya. Itu dia. Akbar Abud Terlihat ya. ada Fadli Rigani juga Akbar nomor Abud 17 ya, benar sama sekali. dengan ditemani Raka Bima ya. Ya. Raka Bima yang mendukung Akbar Abud sepertinya. Ada Shauki, Iki Ibrahim dan juga Dex Almer Ya, Dex Almer lagi jalan itu yang dan masih memiliki chance juga tadi. ada sempat Rio Ardianto. Rio Ardianto di sana menunggu sisa. Oke. Tadi kita sempat melihat bahwa red flag itu dikibarkan ataupun dimunculkan pada saat menyisakan 5 lap. Oh, ada update baru nampaknya 6 lap ini lagi. adalah update terbaru, berarti sesuai dengan keputusan pimpinan perlombaan dan juga teman-teman RC yang bertugas bahwa menjadi 6 laps ya. Ini dia ada si Sweet Ya, Suyut juga bersama hadir dengan di Robi sana. Sakira Robi nampaknya di Sakira sana. Ya, mengharapkan hal yang Bismillah ya. sama. Suyut juga diam-diam Luar happy biasa. sekali ya dengan performance-nya sejauh ini cukup mentereng ya. Iya, Dari fight-fightnya dia dari keseluruhan kelas demi kelas. Dan kita bisa melihat di sini dari temperatur dan juga dari keseluruhan persiapan motor. Ini adalah sebuah keuntungan untuk para pebalap yang berada di belakang untuk bisa kembali lagi membuat rombongan bersama. Namun sebuah kerugian pebalap yang sudah leading terus-menerus di lap by lap. Contoh seperti Aditya, Fauzi, Aldi Musfik dan juga Ahmad Abian Javier, Jordan Badar. ini dia terlihat Argia Argia juga si memantau motornya yang lagi ada sedikit adjustment ya. balap dari Kota Padang. Benar sekali. Argia Dan Farel dari mendapatkan Sumbar. podium tadinya ya, Ya, benar podium sekali. ketiga di kelas National Sport 150 cc. Memang keseluruhan tim masih sedang berupaya keras Ya. memaksimalkan untuk settingan-settingan, mungkin merasakan kekurangan dari motor dari para pebalap yang mereka gunakan.
Betake, dan kali ini lihat kami juga turun serta benar sekali. ingin juga memberikan yang terbaik. Beta Arya Kanavi dan juga keseluruhan pembalap-pembalap yang lainnya seperti Silmi Helsinki, Aziz Benar Ziad, sekali, ya. Ibrahim juga tadi sudah sempat disorot, Ilham Elsan Effendi, dan asal Ilham Safatullah, Habib Pratama Ditya, Nur Sandi, Argia juga tadi sempat disorot Ya, sudah benar. ya. Randy juga ada Randy di sana, Aan Riswanto, Fadli Rigani juga fokus semuanya. Terlihat juga di sana ada pembalap-pembalap yang memang seperti Aziz Ziad 134 warna oranye yang ada di ujung itu kelihatan. Tapi kita masih belum tahu nih motor siapa tadi yang asap itu. Ya, kita belum mengetahui secara detail dan secara pasti. Jadi kemungkinan kita melihat di sini pengecekan ulang kembali bersama dengan Chief Steward kita, bersama dengan tim-timnya di sana, Bapak Edi Horizon, Bapak Nino juga bertugas dengan baik, Akbar Abud. Ya, benar sekali. Dicek kembali motornya bahwa oke, aman, sudah dicek untuk kita melakukan refleks tadi. Masuk kembali ke dalam area dekat strut. Untuk didata rim ulang sepertinya dicek. Kalau kita lihat di sini sudah ke 9 lap tertugo ya. Apakah akan di reset kembali? Oke. Atau ada full restart? Kita akan lihat. Tadi sempat kita informasikan 6 Nah, Jordan Badaru nampaknya. dan Badan. Oke, kita akan masih menunggu apakah keputusan memang kita akan restart lagi. Bisa ya, berarti Karena- ulang dari lap awal. Ya, benar sekali. Mengulang karena itu belum jalan separuh dari lap yang sudah kita mainkan. Benar. Bila mana tadi kejadiannya mungkin sudah 4 lap tersisa ataupun 3 lap tersisa, otomatis kita menyesuaikan dengan lap yang tersisa. Ini baru jalan sekitar 20%. Jadi sesuai dengan regulasi dari event pastinya akan tertera dengan baik. Sudah diterapkan sekarang ini. Untuk teman-teman semuanya nampaknya mengisi ini ya, starting grid ya. Ya, benar Kalau sekali. kita lihat sesuai dengan up to date terakhir, Kalau semoga diubah berarti harusnya tidak akan ada restart dari awal lagi. yes, Mungkin seharusnya. akan melanjutkan. Oke. Ada informasi terbaru grid based on QTT 6 lap. announcement Ya, untuk benar data sekali. kita di sini. Namun teman-teman melihat secara langsung ada 9 laps to go di Ya, sana. benar sekali. Kita akan tunggu. Ya, sudah diubah ke 6. Yap, Sudah diubah ke betul. 6. Pokoknya kita bisa melihat quick start, prosedur, pit lane open, dan keseluruhan kita bisa akan membaca di sini. Red flag, oil on track, Iya, fix benar ya. sekali. Red flag kita dikibarkan menandakan ada oli yang tercecer. Tadi sudah dikarbonatkan, ditiban, dan ini kita upayakan semoga semua olinya tertimpa dengan karbonat secara rata ya. Benar sekali, agar supaya tidak mengganggu jalannya Benar. perhelatan pertandingan dari kelas terakhir ini. Nah, ini padahal kelas yang sangat ditunggu-tunggu, seru sekali ya. Betul, betul. Kalau tidak salah tadi terjadinya efeknya sudah terasa di tikungan 4 dan tikungan Benar. 5 ya. Karena di situ tadi dengan speed yang low, speed yang rendah sudah mulai slide-slide ban belakangnya ataupun Ibrahim side belakangnya. nampaknya di sana. Ya, Ricky Ibrahim mereka minum pastinya dehidrasi dengan panasnya Wah, walaupun di itu luar, sudah masuk iya, sore benar ya. sekali. Ya. Dan Badaru mendapatkan arahan. Kok Edi sementara memberikan arahan. Ya, mungkin kita sedikit mengecilkan suara. Oke, mereka switch up atau memakai lagi helmnya Ya. dan akan bersiap-siap untuk Prepare kembali kembali ke starting grid ya, Ya. benar sekali. Dari galak-galak juga hadir di sana. Alex Dari Alman masih PMK juga. kelihatan. Salmar sudah mempersiapkan semuanya di sini. Ibrahim, seorang pembalap. Kita akan lihat keputusan dan juga apa yang akan mereka lakukan pada saat keluar dari area pit lane. Maka mereka akan melakukan start ulangnya. Pastinya start ulang akan kita mainkan based on QTT 6 lap. Tersisa 6 lap lagi. Nampaknya motor seorang Argi Farel juga sudah selesai diperbaiki ya. Sudah siap tempur Ya, lagi ya. benar sekali. Dan pastinya kami mengucapkan terima kasih bagi para seluruh sponsor yang memeluk rangkaian acara dari event Mandalika atau Pertamina Mandalika Racing Series. Terima kasih untuk Pertamina dan juga supported by Bank Mandiri. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Yamaha, Pirelli, dan RCB dan juga Yuma Racing. Terima kasih juga untuk Honda, GS Astra, Carcross, dan juga LFN. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk MFZ Wheels, untuk Arai, untuk Respiro dan Semco. Banyak terima kasih. Dan
terima kasih juga untuk Piccoli Racing Oil, Ulti X, Narmada Mineral Water, RK Chin, dan juga MS Glow for Man. Selanjutnya kami banyak berterima kasih kepada BUMN dan juga Injourney bersama dengan Wonderful Indonesia atas supportnya atas perhelatan ini. Yes, itulah dia teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk Wonderful Kemenparekraf, IMI Pusat, dan juga IMI Provinsi NTB, MGPA, dan juga Pride Motorsport. Iya. Kami info lagi dan himbau lagi, besok yang pengen datang silahkan. Acara kita akan mulai dari pagi jam 8. Mungkin bisa standby di tempat ataupun di track dari jam 7 pagi. Silakan, pastinya gratis, tidak dipungut biaya, dan akan banyak acara-acara dan juga merchandise yang bisa teman-teman bisa bawa pulang untuk teman-teman yang sedang liburan di Kota Lombok. Mungkin masyarakat di domisili di tempat sini, silakan boleh datang karena akan ada sesi pit walk juga di siang hari nantinya. Oke. Pit exit open. Sudah masuk dan terlihat ada pembalap dari galak-galak yang di depan itu. Sirat ya. Oke, Sirat. Sirat Syauki nampaknya. Menunggu mereka akan merasakannya dari karbonat yang sudah ditebar rata untuk bisa menutup oli-oli yang tercecer. Benar kan? Tentunya mereka akan melewati tempat yang mereka rasa licin ya. Betul. Kalau memang di sini sudah ada yang merasakan licinnya. Ya benar sekali, dan ya kita sudah melihat ada yang sudah dilakukan oleh para tim marshal yang bertugas. Mereka sudah membuat track untuk aman, safe untuk restart race ini, dan 6 lap tersisa masih banyak ya. Masih banyak karena mereka kalau tidak salah startnya 9 lap. 9 lap, betul. Dan sekarang masih ada 6 lap lagi, jadi masih banyak waktu untuk kalian kembali mengundang teman-teman kalian yang mengira mungkin restartnya akan sedikit lebih lama. Namun ini sudah akan segera dimulai. Ini warm up lap. Kita start tadi di 8 lap. 8 lap. Oh, 8 lap siap. Ya. Jadi sudah baru 2 lap. Baru 2 lap. Baru 2 lap. Berarti benar 20% saja perjalanan. Ya, benar sekali. Lap. Jadi kita harus nahan based on PPT. Kita benar terlihat 6 lap lagi. Pastinya 6 lap juga tidak akan terasa lama karena kalau kita melakukan dengan menit sekitar 20 menit saja kita bisa selesaikan. Apakah ini mereka memang langsung akan start? Karena mereka baru masuk ke sirkuit. Kalau quick start procedure harusnya mereka langsung start, tapi kita akan lihat tergantung dari lampunya. Kalau memang lampunya sudah keluar, berarti race-nya akan langsung dimulai. Apabila memang mereka gas tanpa ada lampu yang keluar, berarti mereka akan masih melakukan warm up lap. Kita mulai memelankan speed dari motor, sepertinya akan start ke repeat kembali. Yap. Ya. Hal seperti ini memang tidak bisa kita hindari. Ya, benar sekali. Namun kita bisa antisipasi dengan sangat cepat dengan menghidupkan red flag di kita perlombaan. Benar sekali. Tim langsung cepat bergegas melihat area tersebut berbahaya bila mana terlalu dipaksakan untuk terus memberikan kesempatan kita memulai jalan balapan tersebut. Baiklah teman-teman, inilah dia, kita akan segera memulai. Oke, kita akan lihat nampaknya ini tidak akan ada, langsung akan start ya. Betul, Mengingat ini adalah quick start procedure. Betul, tanpa ada warm up ya. Atau prosedur start cepat. Satu menit. Iya, nampaknya akan quick start ini. Quick start, no warm up. Kita akan bersiap di sini teman-teman semuanya. Akan segera kita lepas. second, 30 detik. Tugas dari board kita sudah meninggalkan dari area ataupun spotnya dan akan segera kita lepas kembali to view di sini teman-teman. Green flag is on dan kita akan mendapatkan warm up. Nampaknya warm up dulu. Yes. Melihat lampunya memang belum menyala ya. Betul. Jadi mendapatkan warm up kembali satu lap. Mungkin quick start prosedur yang dimaksud yaitu mereka masuk tanpa diikuti oleh tim-tim mereka seperti yang sebelumnya. Betul. Jadi tim iya benar. Dan melakukan engine off kembali. Benar sekali.
Jadi dengan standby, steady untuk persiapan, berstatus engine on, countdown dari 1 menit, dan warm up lap 1 lap saja. Namun tetap kita freeze dari main lap kita di sini 6 lap tersisa dari total 8 lap. Para pemirsa, para hadirin sekalian, para penonton dari channel YouTube-nya Mandalika Racing Series dan juga channel YouTube Kompas TV, kami ucapkan selamat menikmati race terakhir kita yang penuh dengan drama di 2 lap yang sudah berjalan. Jajaran Oli menemani dan harus melakukan red flag-nya di sana untuk bisa kembali lagi pit lane. Dan ini akan sangat menarik. Kalau kita lihat membuka lembaran baru ya. Kalau kita lihat nampaknya kan di start sesuai dengan posisi awal ya. Betul, sesuai dengan posisi awal, sesuai dengan grid awalnya, grid based on key detail. Yes. Namun hanya membedakan lap-nya saja yang berkurang juga. Iya, benar sekali. Ini seperti membuka lembaran baru, Rio. Nampaknya kita membahas, kita merupakan fight sebelumnya seperti dari Fami Basam dengan Bapak Tony dan juga Habib Pratama Widya. Prediksi akan kembali berubah. Ya, karena memang baru 2 lap berjalan ya. Betul. Biasanya itu seperti yang kasus di MotoGP kemarin, kalau baru 2 lap berjalan, pembalap yang terkena insiden itu masih bisa untuk start kembali. Ya. Karena pada umumnya kalau red flag itu pembalap yang sudah jatuh atau sudah tidak finish, memang mereka tidak akan bisa diizinkan untuk melakukan start kembali. Tapi ini kalau kita lihat dari urutan pembalap, 24-nya semuanya ada. 24-nya ada ya. Dan ada satu pembalap kan tadi kalau kita lihat di sebelumnya itu motornya berasap. Ya. Harusnya itu tidak, biasanya tidak ada mengikuti restart race atau tidak akan melanjutkan race-nya. Tapi tidak terdetek sepertinya dari Nicky Hayden. Oke. Kita lihat saja nanti apakah ada row yang kosong. Ya, kalau ada row yang kosong berarti memang tidak lanjut ya. Kita harapkan teman-teman bisa melihat secara detail dari aktivitas kita karena matahari tetap on point sampai jam 4.26 di tempat ini teman-teman semuanya. Kita akan segera memulai jalannya balapan yang tersisa 6 lap dari hasil drama di 2 lap baru berlangsung untuk underbone 150cc U25. Oke, ini dia green flag akan dikibarkan tepat setelah ini. Oke, sudah ada di belakang, green flag is raised. And now we are about to start the class that we have been waiting for, underbone 150cc or under 25. 150cc underbone U25 race yang pertama. The light is out and the race is already started. Lagi-lagi dan lagi Fami Basam bersama dengan Robbie Sakera akan melesat ke depan. Apakah seorang Ricky Ibrahim bersama dengan Randy akan mencoba untuk masuk ke depan atau tidak? Kita lihat di sini. Sweet baik sekali mencoba untuk climb beberapa posisi di sana. Tikungan yang pertama di sisi kanan. Dan yes, Robbie Sakera turun 2 posisi dan ada 2 pembalap yang masuk ke depan. Kita akan melihat battle demi battle yang akan terjadi di sini. Siapakah yang akan memenangkan race ini, Bung Alex? Dan terlihat di sini nampaknya memang ada perubahan. Fami Basam harus turun karena di urutan keduanya dan mungkin bisa saja itu adalah Habib Pratama Widya, Axel Ilham dan juga Rio Adrianto yang dengan warna nyentriknya di sana teman-teman semuanya. Ada satu pembalap juga datang dengan livery yang tidak terlihat di row 1 dan juga row yang kedua. Memasuki 6 lap kali ini kesempatan besar untuk pembalap-pembalap yang berada di urutan ke-20 sampai 24 untuk bisa bersaing bersama dengan pembalap-pembalap yang berada di depan. Fami Basam dengan lainnya yang berbeda sendirian saja. Dia tidak ingin mengambil dari sisi dalam namun berasal dari sisi yang luar ataupun outline di sana teman-teman semuanya. Dan kali ini masuk dengan Fami Basam kembali. Inilah dia. Kita tunggu sesaat lagi siapa yang menjadi rajanya pada saat di lap 6 ini akan berkurang nantinya. Kita akan tunggu dengan cuaca yang sangat baik dari pertamina Mandalika International Circuit di mana Fami Basam sempat sedikit kendur pada saat di tikungan-tikungan awal, namun memasuki tikungan belasan di sini Fami mulai kembali dengan taringnya. Robbie Sakera agak sedikit mengalami Jordan Badaru dan ada juga Jordan Badaru yang tepat berada di urutan Hafid Pramaditya nampaknya. Itulah dia, ada 3 baris bersamaan di posisinya dan juga dari tikungannya ke-16. Siapakah yang akan tercatatkan namanya berada di race pertama kita kali ini? Dan benar sekali. Nampaknya Hafid Pramaditya ini akan memimpin race-nya. Kita akan crossing the line and let's see who is the leader of this race. Fami Basam posisi kedua. Di posisi kita ada Jordan Badaru.
Ya, benar sekali. Hafid Pramaditya Nursandi yang berada di posisi pertama, Fahmi Basam kedua, Jordan Badaru. Tapi tidak lama, Randy dan juga Robi Sakera bersama dengan Aditya Fauzi langsung masuk ke depan. Aditya Fauzi inside the P1 of this race, he slides into the P1, disusul oleh dua pembalap dari LFN, Robi Sakera dan juga Fahmi Basam. Jordan Badaru bertahan di sana mengambil sisi luar, namun malah di overtaking oleh pembalap lainnya. Di sisi lain ada seorang Randy bersama dengan Aksal Ilham Safatullah yang fight di sana. Kita akan melihat update lagi. Nampaknya 73 Akbar Abud Afdal yang start di posisi ke-17 sudah naik ke depan. Akbar cepat sekali dia di sana. Akbar Abud disusul oleh Fahmi Basam dan Rio Ardianto. Deksa Almer juga mulai masuk di sana. Terlihat dengan motor hijaunya dia. Rapat sekali. Oh, ada part dari motor seorang yang copot yang terbang di sana. Itu seharusnya kalau kita lihat dari spesifikasi motor ini, underbone tidak akan sangat mengganggu. Kalau motor yang menggunakan firing seperti Sport 150 atau 250 itu akan sangat mengganggu. Tapi ini mungkin akan tidak akan banyak mengganggu ya. Tapi masih kita lihat saja di sini kalau memang dia stop, itu artinya memang dia akan di block finish. Tapi di sini masih lanjut semuanya, semua pembalap masih lanjut. Sektor yang terakhir masih memimpin di sana nampaknya Jordan Badaru disusul oleh Aditya Fauzi bersamaan dengan pembalap-pembalap dari belakangnya dia. Bertaruh saja pembalap dari Yamaha untuk masuk di sana. Kita lihat di sini. 177 masih bertahan. Aditya Fauzi di overtake oleh Jordan Badaru. Masih side by side lagi. Ahmad mencoba untuk menyusul bersama dengan Fahmi Basam. Oh, kita lihat memasuki finish line. Kita akan melihat para pembalap masuk di sana. Ada Jordan Badaru, Aditya Fauzi, ada Ahmad Abian Javier, ada Silmi Helsinki, ada Randy, Deksa Almer di posisi ke-6. Langsung masuk ke depan. Deksa Almer mencoba untuk fight di top 3 kali ini bersama dengan pembalap-pembalap yang ada di depan. Ada juga pembalap seperti Randy yang bertahan di sana bersama dengan Jordan Badaru. Masih Jordan Badaru lumayan konsisten, bertahan di posisi ke-5, top 5 kali ini. Aditya Fauzi posisi ke-3. Dua pembalap seperti Deksa Almer yang ada di depan bersamaan dengan pembalap nampaknya Hafid Pramaditya Nursandi. Dan inilah dia teman-teman semuanya, sudah berkurang 2 lap di sini dan ada sedikit memang ada yang keluar dari track, namun dia kembali lagi. Dan Fahmi Basam memang agak sedikit tercecer cukup jauh ke belakang dan kali ini berusaha juga. Inilah dia seperti nama-nama seperti Deksa dan juga Abian Javier yang benar-benar membuat kejutan pada saat di round kedua kita kali ini. Hadirin sekalian, ada satu nama di sana. Aditya Fauzi kedua mulai merasakan bagaimana dia ingin mendapatkan posisinya dari lap-lap sebelumnya tadi. Dan inilah dia, ada satu nama juga 177 Aditya Fauzi pastinya. Randy juga hadir di sini. Basam kembali dan kali ini kita masih menunggu untuk para pembalap-pembalap yang lainnya memberikan kejutan untuk kita semuanya. Ada Akbar Abu juga berada di belakang dirinya juga. Salah satu jagoan dari Jawa Barat ingin merasakan dan ingin naik ke podium pertama kalinya mungkin bisa dibilang. Dan ada satu pembalap yang keluar sendirian saja di sana, saling berupaya untuk melakukan slipstream dan juga overtake demi overtake terus tersaji sampai di tikungan yang terakhir nantinya pastinya teman-teman semuanya. Kita akan tunggu ada satu corner lagi untuk bisa mengikis dari 4 lap yang tersisa menjadi 3 lap yang tersisa. Dan inilah dia, kita tunggu catatan dari time mereka. Ricky Ibrahim sekarang. Ricky Ibrahim mencoba untuk menusuk posisi pertama, yaitu posisi dari Andri Swanto. Radeta Arya Kanafi masih bertahan di posisi ketiga, namun Aditya Fauzi sekarang yang mencoba untuk fight dari dalam. Aditya Fauzi is now taking the lead. Ada pembalap-pembalap lainnya. Kita masih belum lihat pergerakan dari nama-nama seperti Robi Sakera atau Fahmi Basam. Ini masih ditahan, tapi 3 lap lagi. 3 lap tersisa. MC Rasyauki juga berada di sana bersama dengan tim galak-galak untuk fight di depan. Di tikungan yang ke kiri Jordan Badaru, H-Pack in front, ada Ilham, ada Aziz juga di sana. Kita akan melihat balapan kepakan sayap oleh pembalap-pembalap yang ada di depan dan bahkan di tengah. Tidak ada pembalap yang di belakang karena semuanya itu saling bersebelahan. Hanya 2 pembalap yang mencoba untuk pulling the
get away from them, mencoba untuk kabur dari mereka. Tapi berbicara tentang Underbone, no room to escape, tidak ada ruang untuk kabur. Mereka akan selalu berdempet-dempetan sampai pada finish line. Joran Badaru di sini kali ini, Aditya Fauzi juga terlihat di sana bersama dengan Azi. Azi mencoba untuk fight back lagi, mencoba untuk masuk dari dalam. Azi baik sekali dari posisi 23 sudah naik 134 di posisi depan. Fight, namun turun sedikit. Apa yang terjadi? Di sini nampaknya seorang Ricky Ibrahim untuk fight back bersama dengan Hafid di sini dan Randy juga di sana. Kita lihat 3 lap yang tersisa. Siapakah yang akan memenangkan race Underbone 150? Apakah Jordan Badaru yang sudah memimpin kurang lebih 0,5 detik di depan, ataukah diambil oleh Ricky Ibrahim? Karena kita melihat di sini Ricky Ibrahim untuk fight dari dalam, side by side. Namun Aditya Fauzi lagi-lagi dan lagi di posisi kedua mempertahankan sebuah pace dari motor GTR-nya dia. Tikon ke-16, saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan, memasuki tikon ke-17. Ada Fahmi Basam di sana yang perlahan-lahan climbing to the top, mencoba untuk fight lagi dan lagi. Ini dia Jordan Badaru, Aziz Ziyad, Aldi Mustafiq Fuadi, Ahmad Abian Jafir bersama dengan Fahmi Basam. Namun Fahmi Basam sekarang side by side pada P1. Fahmi Basam berada di posisi pertama, tidak lama masuk lagi. Nampaknya di sana ada pembalap-pembalap yang menyusul. Dexa Almond masih berada di belakang. Yang di depan sekarang kita lihat di sini, yakni nampaknya ada seorang Hafid Pramaditya bersama dengan Silmi Helsinki. Kita akan melihat lagi battle yang masih berlanjut di sini dari dalam lagi, mencoba untuk memasuki sektor selanjutnya. Oh, Dexa Almer nampaknya memimpin. Nampaknya Dexa Almer yang memimpin. Sedikit kesalahan dalam penyebutan tadi. Dexa Almer is going on the P1. Someone cepat sekali menyalip 7 pembalap yang dari luar, namun dia track limit. Aziz leads the race. Aziz Ziyad Nur Salam berada di posisi yang pertama. Lagi-lagi dan lagi Fahmi Basam, 2 lap tersisa, mencoba untuk salib dari luar, disusul oleh Jordan Badaru dan juga Aditya Fauzi side by side bersama pembalap-pembalap yang ada di belakangnya mereka. Ramai sekali pemirsa, cepat sekali pemirsa, really crowded, chaotic race, amazing race that we're seeing right now, we're watching in the Mandalika International Circuit. Aditya Fauzi di overtake oleh Fahmi Basam dan Jordan Badaru menyusul. Sektor terakhir di 2 lap yang terakhir, apakah akan dikunci langsung oleh Fahmi Basam? Namun dia masih harus melewati seorang Jordan Badaru di sini. Fight lagi, ada Dexa Almer bersama dengan seorang Jafir yang bertahan di sana. Kita lihat dari pemirsa, banyak sekali pembalap. Ada Aditya Fauzi, Ricky Ibrahim, ada Ahmad di sana, ada nomor 182 yang fight di sana. Kita lihat saja siapa yang akan memenangkan race kali ini. Ricky Ibrahim mencoba untuk masuk dan masih bersama dengan Jordan Badaru, Fahmi Basam, Aditya Fauzi, Ahmad Abian Jafir, Dexa Almer Alvarez berada di posisi ke-6, Ricky Ibrahim ke-7, Akbar Abu Afdallah yang berada di sana. Nampaknya maksud saya tadi adalah Aldi Musfik Fuadi yang turun di posisi ke-8. Rapat sekali pemirsa. This is the final lap of the Underbone 150cc U25. Kita lihat bersama. Kita masih melihat Aditya Fauzi as the leader. Di overtake, ini dia Arkia Farel mencoba untuk masuk, number 29. Arkia Farel Ramadan dari Sumatera Barat mencoba untuk fight lagi dan lagi. Oh, nampaknya apakah Dexa yang yang ada di luar tadi? Kita tidak tahu apa yang terjadi, Bung Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya. Memang ini adalah last lap di mana mereka dengan gaya berkendara yang sangat berbeda dari lap-lap yang sebelumnya. Terlihat dengan sangat jelas bahwa belum ada yang berada di urutan terdepan kali ini. Berubah lagi. Aditya Fauzi, Fahmi Basam agak sedikit melebar di sana. Ada mulai masuk. Oh, Arkia terjatuh di sana. Sayang sekali, Bung Alex. Di sana bagi para seluruh peserta, dan terlihat Jordan Badaru berada di urutan pertamanya dan ada Fahmi Basam yang berada di urutan keduanya, dan terlihat dengan sangat jelas bahwa tersisa 4 tikungan yang berada di depan. Fahmi benar-benar begitu cerdik di lap-lap sebelumnya, dia begitu jauh, dan kali ini Robi Sakira juga menemani dari pergerakan Fahmi Basam yang berada di urutan pertamanya. Ya, benar semuanya, dan terlihat di sini bahwa belum ada terjadi saling side by side di sana, dan inilah dia menjadi penentu. 2 titik menjadi penentu untuk bisa mendapatkan siapa yang menjadi juaranya. Oh, ada sedikit saing. Oh, LFS 12. Oke, ini
Akselerasi yang baik di tikungan yang terakhir menyalip Fami Basam. Jordan Badaru lihat ke belakang. Dia sudah puas dengan posisi ketiga. Tapi Robbie Sakera, itu dia, muncul setara tiba-tiba tepat di belakang rekannya dia. Badan bagian belakangnya ya untuk mendapatkan angin terbaiknya. Luar biasa ya. Fahmi tidak menduga hal seperti itu, sehingga benar-benar suatu keuntungan yang sangat luar biasa untuk Robbie Sakera di last corner. Dan inilah dia hasil memuaskan. Gapnya sangat tipis, 0.032 detik saja hadirin sekalian. Luar biasa, tadi hanyalah battle between Jordan Badaru, Aditya Fauzi, ada Ardia juga sempat, bahkan ada Hafid Pramaditya dan juga Radeta Arya Kanafi juga yang berada di sana. Mereka sempat battle untuk perolehan posisi. Ada Ahmad Abian Jafir juga yang terlihat di sana. Namun memasuki lap yang terakhir mulai terlihat Robbie Sakera. 3-4 tikungan terakhir Robbie Sakera sudah terlihat di top 5. Dan akhirnya dia execute the plan, mengeksekusi rencananya dia tepat di tikungan 16 dan 17, menyalip seorang Jordan Badaru dan juga Fahmi Basam tepat beberapa meter sebelum finish. Sayang sekali nampaknya Hafid Pramaditya Nusandi menyalip seorang Aditya Fauzi juga di sana bersama dengan Muhammad Aldi Musfik Buadi di posisi ke-6 dan Ricky Ibrahim di posisi ke-7. Radeta Arya Kanafi posisi ke-8, Akbar Abu Afdallah di posisi ke-7, ke-9 dan Andri Swanto posisi ke-10. Itu dia top 10 kita untuk race Underbone 150cc U25. Banyak selamat untuk Robbie Sakera dan Fahmi Basam. LFN HP 969 mendapatkan double podium untuk dua pembalap. Dan Jordan Badaru, big congratulations with the ZR team, berada di posisi ketiga. Luar biasa sekali race kali ini. Walaupun sempat red flag, walaupun sempat di restart, tapi tidak mengurangi betapa serunya jalanan perhelatan balapan dari MRS kelas Underbone 150cc U25. Banyak-banyak selamat untuk para podium finisher kita. Mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series.
persilakan bagi para seluruh juara dan juga yang akan menyerahkan untuk segera naik ke atas. Bapak Rio Tan sudah naik, terima kasih. Bapak Frans Tanujaya, Om Frans boleh naik ke atas juga. Woi, bener gak podium gak? Gitu dong. Akhirnya. Well done, well done. Kita akan segera memulai dari rangkaian prosesi penyerahan piala Underbone 150cc Under 25 di sini. Kita sudah memegang dan juga bersama dengan para juara-juaranya. Kita akan langsung memanggil untuk terbaik ketiga terlebih dahulu bersama dengan timnya. Yamaha Malum ZR11 HP 969 MCR RBT 34 The Slow 55 M Jordan Badaro. Silakan, janjinya sesuai, langsung ditepati, naik podium juga akhirnya. Dan terbaik kedua dengan tim yang sama bersama dengan terbaik pertama nantinya, Yamaha Malum 11 HP 969 RCB Yuma Proliner NAK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team. This is Fahmi Basa. Dan terbaik pertama yang benar-benar mendapatkan Dewi Fortunanya di last corner dengan timnya Yamaha Malum 11 HP 969 RCB Yuma Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team, Muhammad Murabil Fatoni Sakera. Dan dengan hormat kami undang manajer dari tim Eleven Bapak Gustomo untuk bergabung bersama dengan para juara-juara jagoannya. Dan saya undang untuk yang menyerahkan piala-piala terbaik ketiga terlebih dahulu, perwakilan dari Ikatan Motor Indonesia Pusat Bapak Frans Tanujaya yang akan menyerahkan terbaik ketiga terlebih dahulu. Kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Frans. Satu persatu diserahkan kembali. Sudah semuanya ya Kak ya. Om Frans boleh ke arah saya di sini. Terima kasih yang akan menyerahkan untuk terbaik kedua. Perwakilan dari sponsor juga dari RCB dan juga Yuma Racing, Bapak Koko Rio Tan. Silakan untuk bisa menyerahkan terbaik kedua di sana. Terima kasih Koko Rio. Di mana part-partnya selalu menempel di dunia balap-balap otomotif Indonesia. Terima kasih. Koko Rio boleh ke arah saya, terima kasih banyak. Dan terbaik pertama dengan hormat kami undang yang akan menyerahkan perwakilan dari Pertamina Persero Bapak Havel untuk bisa bergabung bersama dengan kami menyerahkan terbaik pertama dan pihak dari manajer Eleven di sana. Pak Havel terima kasih banyak. Ada satu lagi Pak, goodie bag. Oke, ada satu piala lagi untuk manajer Eleven di sana Pak. Harap bersabar. Yes. Terima kasih. Boleh. Bapak Havel boleh berada di tengah. Koko Rio dan juga